Pembekalan bagi calon menteri dan wakil menteri yang duduk di posisi kabinet Prabowo Gibran jadi tradisi baru. Dari puluhan menteri yang sudah menjalani pembekalan semalam, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut mendapatkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspert-ekspert dari luar negeri. Yang paling berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Foto bersama. Sama halnya dengan Tito Karnavian, usai pembekalan, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga mengungkap Prabowo memberikan arahan soal geostrategis hingga makan bergizi gratis. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan nutrisi untuk keluarga kita, dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Diketahui Kabinet Prabowo Gibran didominasi Menteri Jokowi. Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya Ma'ruf Amin pun angkat bicara soal masuknya belasan nama menterinya di Kabinet Prabowo Gibran. Kurang lebih berapa, 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua. Sehingga kementeriannya itu dipecah-pecahkan gitu kan. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja menurut saya. Nah, mudah-mudahan ya tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing pos, yaitu baik sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Ada 17 nama Menteri Jokowi yang tercatat masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. 4 nama diantaranya merupakan ketua umum partai politik, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usai dilantik 20 Oktober mendatang, keesokan harinya Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik para menterinya Senin 21 Oktober. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri serta kepala badan. Sementara jajaran kabinet Prabowo ini kalau kita lihat masih didominasi oleh menterinya Joko Widodo. Benarkah ini untuk keberlanjutan program? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan analis politik dari Universitas Paramadina. Ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Halo. Selamat sore Mbak Maido. Oke, Mas Umam, kalau kita lihat calon menteri, wakil menteri, calon kepala badan ini diberikan pembekalan, bakal jadi tradisi barukah? Ya, tentu ini akan menjadi sebuah tradisi yang tentu memiliki makna dan juga kontribusi yang cukup memadai. Artinya bahwa tampaknya Pak Presiden terpilih mencoba untuk melakukan pembekalan lebih cepat, dalam rangka barangkali salah satunya adalah untuk melakukan percepatan dalam proses koordinasi ke depan ketika kemudian pemerintahan baru sudah disahkan, sudah dilantik. Sehingga kemudian apa yang ada dalam kerangka berpikir seorang presiden betul-betul bisa diterjemahkan dengan cepat oleh para pembantunya. Sehingga kemudian arah gerak dari masing-masing menteri, wakil menteri, kepala badan betul-betul sesuai dengan arahan dari presiden terpilih. Dan tentu ini menjadi sebuah ruang yang sangat baik, terutama kalau misalnya kita cermati ya bagaimana kemudian kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan guidance, materi, terutama terkait dengan konteks geopolitical issues yang kadang kita sendiri merasa disengage dengan isu-isu politik global. Tetapi dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, apa yang terjadi bukan hanya di Eropa Timur ketika kemarin terjadi perang antara Rusia dan Ukraina dan impact-nya betul-betul terhadap ekonomi global, tetapi juga saat ini yang berada di Timur Tengah, kalau misal terjadi apa-apa pada situasi keamanan global, maka kemudian impact-nya pada konteks ekonomi nasional, konteksnya bisa implikasi pada
kebijakan fiskal di Indonesia yang per hari ini sedang kurang optimal atau bahkan tidak baik-baik saja. Saya berikan gambaran Mbak Maido. Dari 3.005 triliun pendapatan negara yang diproyeksikan untuk tahun ini atau tahun depan, praktis 45% itu harus digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Jadi kerjanya harus cepat nanti ya ketika pemerintahan baru terbentuk, kabinet juga terbentuk. Tapi ini juga jadi menarik ya, Anda melihat pembekalan ini untuk menyamakan visi misi Prabowo Gibran. Karena kalau kita lihat kan tadi salah satu yang dipanggil juga Budi Ari bilang yang dibahas salah satunya adalah soal makan bergizi gratis. Iya. Ya, bagaimanapun juga tentu presiden terpilih tentu memiliki ukuran-ukuran mana kebijakan yang harus dijadikan sebagai prioritas. Dan tentu semua kementerian, apalagi di jumlah kementeriannya sangat banyak sekali, maka kemudian masing-masing seringkali kemudian meminta untuk anggaran alokasi APBN yang lebih besar. Tentu tidak bisa dalam format kerangka berpikir orkestrasi pemerintahan, tentu harus dipilah, harus difilter mana wilayah kebijakan yang memang menjadi prioritas program kerja presiden terpilih, mana yang dijanjikan, itulah yang kemudian harus diperkuat, diprioritaskan dalam konteks alokasi anggaran. Mana yang tidak, kemudian nanti akan mendapatkan porsi yang lebih kecil. Tetapi 5 tahun pemerintahan berjalan, orkestrasi akan berjalan juga. Maka yang saat ini belum prioritas, barangkali tahun kedua akan menjadi prioritas, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini yang tampaknya presiden terpilih mencoba untuk menyampaikan pemahaman, sekaligus juga memastikan bahwa target-target yang dijanjikan dalam kampanye betul-betul bisa menjadi kebijakan yang tangible. Mungkin salah satunya dengan memasukkan 17 menterinya Jokowi ya di kabinetnya Prabowo yang didominasi mungkin untuk keberlanjutan program? Ya, kalau isu keberlanjutan memang ini menjadi memang secara simbolik dari awal pemerintahan, bahkan nama koalisinya pun merepresentasikan nama koalisi dari pemerintahan Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Maju, sehingga kemudian bertransformasi menjadi koalisi Indonesia Maju. Seolah kemudian tim besar pemenangan Prabowo Gibran kemarin menjadi representasi dari kekuatan politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sendiri atas restu presiden yang ada sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, untuk memenangkan pasangan ini. Maka kalau misal kemudian kita cermati per hari ini ada sekitar let's say 16 atau 17 nama-nama menteri yang berada di pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi, kemudian sekarang berada di era Pak Prabowo, maka itu sesuatu yang tidak mengejutkan. Meskipun bukan berarti bahwa ke-16 atau 17 menteri itu akan berjalan secara konstan. Tentu dalam konteks kekuasaan presidensial dengan hak veto yang kuat dalam proses 1 tahun berjalan, tentu presiden terpilih memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, untuk menimbang apakah diperlukan reshuffle ataukah penyesuaian ke depan. Maka ini yang kemudian harus diantisipasi. Artinya bahwa koalisi lama belum tentu akan meletakkan nama 17 nama menteri yang ada sebelumnya tetap berada pada posisi yang aman. Semuanya tetap dalam evaluasi yang sama. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk susunan ya dari 17 tadi yang kita katakan menterinya Jokowi yang ada kemudian diproyeksikan akan kembali bertugas nanti di kabinetnya Prabowo Gibran. Untuk perekonomian saja kita lihat dulu. Ada nama Sri Mulyani, kemudian juga ada nama Erlangga Hartarto, Bahlil sampai dengan Zulhas. Apa yang bisa Anda lihat keberhasilan di kabinet sebelumnya kemudian ini jadi alasan untuk kemudian ditarik lagi ke kabinetnya Prabowo? Kalau nama-nama terutama yang dari kekuatan partai politik tentu ini berkaitan dengan konteks politik akomodasi. Karena bagaimanapun juga nama-nama kekuatan politik tadi sebagai pengusung Prabowo Gibran, mereka adalah elemen kekuatan mendasar yang menjadi kendaraan politik dalam mengajukan untuk melampaui batas presidential threshold. Maka kalau misal dibilang politik balas budi, ya inilah bagian dari konteks berpolitik dan juga berdemokrasi. Yang menjadi pertanyaan dalam konteks itu adalah mengapa yang kemarin ikut mengkritik berada dalam posisi berseberangan dengan Prabowo Gibran, sekarang juga ternyata ikut dirangkul. Untuk mendapatkan, bahasanya bukan dirangkul, tetapi ikut nyantri. Karena rangkul itu berarti Pak Prabowo yang seolah kemudian menginginkan itu. Faktanya mereka yang kemudian mengajukan proposal.
Tetapi ada juga tentu pertimbangan-pertimbangan teknokratik. Nama-nama seperti Sri Mulyani misalnya tentu menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Apakah Jadi ada dari 4 nama yang saya sebutkan yang benar-benar kan kalau Airlangga jelas dari partai, kemudian Bahlil, Zulhas itu juga dari partai. Jadi Anda melihat yang berhasil cuma Sri Mulyani ya, begitu. Sisanya semua untuk mengakomodir dari ketua umum partai politik. Ya kalau kita cermati secara positioning kan clear. Bagaimana kemudian partai-partai di luar KIM yang terkategori plus saat ini, kalau kita cermati narasi argumen selama proses kampanye Pilpres kemarin, itu tim suksesnya lebih banyak menghantam, bukan memberikan sanjungan. Dan hantamannya bukan kaleng-kaleng, hantamannya juga kalau bagi lingkar dekat capres-cawapres terpilih, itu betul-betul mendalam. Jadi kalaupun ada lukanya itu rasanya tuh di sini gitu ya. Artinya pasti kecuali Nasdem yang mungkin belum ini ya, belum nggak ada namanya dan belum dipanggil. Meskipun hari ini ada pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Ya, kita tidak tahu itu misteri. Kalaupun kemudian Nasdem tidak mengusung nama kader terbaiknya dalam pemerintahan ini, bukan berarti kemudian Nasdem tidak memiliki agenda kepentingan tertentu. Tetap harus ada, bukan harus, tetapi saya meyakini tetap ada kalkulasi kepentingan dengan kompromi, negosiasi, apapun bentuknya. Mungkin bukan menteri, bukan wakil menteri, bukan kepala badan. Tapi barangkali ada kepentingan lain karena basisnya adalah there is no free lunch in politics. Itu prinsipnya. Kalau kita lihat kan ada rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh sore hari ini. Anda bisa melihat ada peluang nanti menteri, wakil menteri atau juga kepala badan dari Partai Nasdem? Per siang tadi, menurut informasi yang berkembang, kabarnya Nasdem akan memilih untuk berada di luar pemerintahan, meskipun memiliki hubungan yang baik dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Tetapi saya meyakini juga itu bukan sebuah sikap yang final. Tentu akan ada proses negosiasi dan juga kompromi lebih lanjut terkait dengan agenda kepentingan dari Nasdem itu sendiri. Dan sekali lagi dalam konteks ini tidak berada di posisi kementerian bukan berarti kemudian tidak ada kepentingan yang kemudian terkomunikasikan atau terselamatkan dalam konteks struktur kekuasaan yang berjalan. Tetap ada negosiasi dan barangkali dalam proses ke depan tentu akan ada proses evaluasi lebih lanjut. Apakah misalnya 1 tahun berada di luar kekuasaan kemudian akan meningkatkan rating atau public support secara politik kepada partai di luar kekuasaan, ataukah sebenarnya sama saja? Kalau misal tidak, bisa saja dalam hitungan waktu ke depan akan dilakukan revisi ulang political positioning, atau barangkali ini adalah bagian dari tahap untuk meyakinkan barangkali ada harga yang belum pas, yang belum cocok dalam negosiasi. Kita cermati perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasannya hari ini analis politik dari Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khairul Umam. Sehat selalu, Mas Umam.